Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2, Cuma Buat Jadi Istri Simpanan. Jadi kapan saya harus menikahi keponakan Anda? Besok siang, lebih cepat lebih baik. Ujar Paman Didit. Satu lagi, jangan mengundang orang banyak, dan pernikahan ini hanya ijab kabul saja, tidak ada resepsi. Kata Kevin penuh penegasan. Baik, akan saya menuruti permintaan Anda. Balas Paman Didit. Kesepakatan antara pihak korban dan tersangka terjadi di siang hari ini. Ari sebagai asisten akan menyiapkan surat kesepakatan sesuai perintah Tuan Kevin, agar ke depan tidak ada tuntutan kembali. Sore hari Paman Didit sudah kembali ke rumahnya, dan kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah kakaknya, bapaknya Salma. Sesampainya di rumah, Paman Didit memberitahukan hasil pertemuannya dengan sang penabrak. Dan terlihat senyum sumringah dari Bibi Tia setelah mendengar uang sebesar 300 juta. Buat wanita parubaya itu, angka yang sungguh luar biasa banyak. Pikiran wanita parubaya itu mulai berhayal akan belanja ke kota, lalu membeli gelang, kalung emas. Kemudian mengganti perabotan rumahnya. Sungguh senang sekali hati Bibi Tia. Paman Didit dan Bibi Tia mulai ke rumah Pak RT setempat untuk meminta bantuan untuk menggelar acara akad nikah Salma, dan Pak RT menyanggupinya. Kemudian Tia segera memesan beberapa makanan untuk acara besok. Sedangkan keadaan Salma masih tergolek lemas di kamarnya. Gadis itu seperti tidak ada nyawanya. Untuk makan saja, gadis itu tidak berselera apalagi untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Dan untungnya wali kelas di sekolahnya memberikan izin masa berkabung untuk Salma. Tanpa menentukan berapa harinya, sesiap Salmanya saja. Esok hari. Rumah Salma. Para tetangga saling bahu-membahu membersihkan dan merapikan rumah Salma, mempersiapkan acara ijab kabul Salma. Salma, makan dulu yuk, biar ada tenaganya, pinta Retno yang masuk ke kamar membawa sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya. Aku gak nafsu makan, Retno, jawab Salma memelas. Kalau kamu gak makan, nanti akan tambah parah sakit kamu, ujar Retno. Aku suapin ya, tawar Retno. Salma mengambil piring yang dibawa oleh Retno. Biar aku aja sendiri, jawab Salma menolak, terpaksa menyendok nasi dan memasukinya ke mulutnya sendiri. Retno, perasaan aku kok kedengaran di luar kamar kayak banyak orang? Tanya Salma. Oh, itu tetangga pada bantuin ibu sama bapak bebenah rumah kamu. Kayaknya tahlilan diadain siang ini, jawab Retno. Gadis itu berpraduga seperti itu karena Paman Didit tidak menceritakan rencana yang sesungguhnya ke Retno, anaknya sendiri. Oh, pantesan kedengaran berisik dan ramai, balas Salma. Sekarang kamu habiskan makannya, biar cepat sehat, pinta Retno. Tetap saja Salma makannya tidak semangat, tapi gadis itu memaksakan dirinya untuk makan. Salma, aku tinggal dulu ya, mau mandi siap-siap buat acara tahlilan nanti siang, ujar Retno berpamitan, pulang ke rumah sebelah. Iya, Retno, jawab pelan Salma. Setelah terasa kenyang makannya, diletakkannya piring yang masih ada sisa nasinya di atas nakas. Kemudian meneguk segelas air minum. Salma, sapa Bibi Tia yang baru saja masuk ke kamar Salma. Kamu, sudah enakan badannya? Tanya Bibi Tia, masih agak lemas dan badan sedikit panas, jawab lemah Salma.
Cepat sembuh ya nak, diminum obat parasetamolnya. Dan nanti kamu hadir sebentar di acara siang ya. Ini Bibi bawakan baju gamis buat nanti kamu pakai ya. Ujar Bibi Tia, sambil meletakkan baju gamis berwarna putih di atas ranjang Salma. Iya Bibi, makasih banyak. Balas Salma. Kalau begitu Bibi tinggal dulu, soalnya masih ngurusin bagian konsumsi. Ujar Bibi Tia. Iya Bibi, maaf Salma gak bisa bantu ya Bik. Ada rasa penyesalan di hati gadis cantik itu. Bibi Tia tampak tersenyum lebar ketika meninggalkan kamar Salma. Rasanya ingin buru-buru acara di siang hari mulai. Lalu dia dan suaminya akan mendapatkan uang 300 juta. Siang pun tiba. Para tetangga dekat rumah Salma berdatangan ke rumah Salma. Gadis cantik itu pun sudah membersihkan tubuhnya. Kemudian mengenakan gamis putih yang tadi dibawakan oleh Bibi Tia. Salma kemudian keluar dari kamarnya untuk mengikuti acara tahlilan, tapi kedua netra Salma merasa aneh. Di tengah-tengah ruangan di atas tikar, ada meja pendek. Biasanya kalau ada tahlilan tidak ada meja, karena tidak perlu. Kemudian gadis itu melirik tetangga yang hadir, semuanya berpakaian sangat rapi seperti mau ke kondangan. Paman Didit, kok tumben ini ada meja di sini? Tanya pelan Salma. Paman Didit mendekati gadis itu. Salma begini siang ini paman akan menikahkan kamu. Langsung Paman Didit menyampaikan, tanpa basa-basi, tanpa melihat keadaan Salma keponakannya. Jeder, jantung Salma berdegup cepat, kedua tangannya mulai terkepalkan, kedua netranya mulai tergenang air. Maksud paman apa? Paman mau menikahkan Salma. Gak mau Salma. Salma tidak mau menikah. Teriak histeris Salma tidak memperdulikan orang banyak, lalu gadis itu kembali masuk ke kamarnya. Paman Didit dan Bibi Tia turut menyusul masuk ke kamar Salma. Jangan gila paman mau menikahkan Salma. Teriak Salma kembali, dengan tatapan yang penuh emosi melihat Paman Didit dan Bibi Tia. Dengarkan dulu penjelasan Paman, Salma. Semua Paman lakukan demi kebaikan dan masa depan kamu. Paman tidak mampu mencukupi kebutuhan kamu, apalagi bapak kamu sudah meninggal. Tukas Paman Didit, Salma tidak butuh Paman mencukupi kebutuhan Salma. Salma akan bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan Salma. Pokoknya Salma menolak untuk menikah. Teriak Salma, suara tingginya terdengar sampai keluar kamar. Tetangga yang sudah berdatangan hanya bisa saling berbisik mendengar teriakan Salma. Terutama para emak-emak yang mulutnya julid. Tidak bisa dibatalkan. Siang ini juga kamu akan menikah dengan pria yang telah menabrak bapak kamu. Paman meminta pria itu bertanggung jawab untuk masa depan kamu. Ujar tegas Paman Didit. Apa dengan orang yang telah menabrak bapak? Paman benar-benar tega. Seharusnya orang itu dipenjara atau mati saja, bukan menikahi Salma. Paman sudah gila. Salma histeris dengan mengacak-ngacak rambut panjangnya. Di saat Salma berteriak, Pak Didit, calon pengantin prianya sudah datang. Ujar Pak RT, berdiri pas di depan pintu kamar Salma yang terbuka lebar. Usir pria itu Pak RT, Salma tidak ingin menikah dengan pria yang telah membunuh bapak. Seharusnya pria itu mati menggantikan bapak Salma. Teriak Salma sekencang mungkin, hingga suara Salma terdengar jelas di telinga Kavin yang baru saja datang. Bibi Tia menamparkan pipi Salma dengan kencangnya, agar gadis itu tidak kembali berteriak. Salma terkesiap mendapat tamparan Bibi Tia. Diam kamu, Salma, turutai perintah paman kamu.
Atau kamu mau kami nikahkan dengan jurangan sapi yang sudah naksir kamu untuk jadi istri keempatnya? Ancam bibi tua dengan kedua matanya melotot dan berkacak pinggang. Paman dan bibi benar-benar tega. Hiks. Tubuh gadis itu melorot jatuh ke lantai ubin yang terasa dingin. Salma baru kehilangan bapak. Sekarang kalian menikahkan Salma dengan pria brengsek itu. Hiks. Umpat Salma, gadis itu sudah tak berdaya lagi. Sudah Mas Didit sekarang keluar dari kamar, segera mulai akad nikahnya. Pengantin wanita tetap di dalam kamar aja. Pinta Bibi Tia. Ya Bu, Bapak mulai saja acara akad nikahnya. Jawab Paman Didit keluar dari kamar Salma. Kamu tuh dikasih enak, dinikahi sama orang kaya aja gak mau. Hidup kamu akan terjamin. Udah tahu kehidupan paman kamu tuh susah, apalagi bapak kamu sudah tiada, makin susah kehidupan kami. Gerutu Bibi Tia. Gadis itu menekukkan kedua kakinya lalu membenamkan kepalanya di sela lututnya. Isak tangisnya mulai terdengar. Bapak, ajak Salma pergi jauh, rintihan. Batin Salma. Salah apa Salma dengan adik bapaknya, hingga dirinya dinikahkan dengan pria yang tak dikenal. Ditambah lagi dinikahkan dengan pria yang telah merenggut nyawa bapaknya sendiri. Salahkah seorang gadis yatim piatu menjalankan kehidupannya, hingga orang lain merasa terbebani untuk mengurusinya? Sedangkan gadis itu belum menuntut apa-apa kepada orang lain, baik itu kepada sanak saudaranya. Bibi Tia hanya bisa berdiri bersedekap melihat keponakan suaminya menangis dengan memasang wajah sinisnya. Sedangkan di luar kamar Salma, acara akad nikah sudah dimulai. Suara kata sah terdengar jelas di telinga Salma dan Bibi Tia yang berada di kamar Salma. Tangisan Salma kembali meledak, meratapi nasibnya. Bapak, Ibu, ajak Salma pergi. Hiks. Gumam Salma dalam rintihan tangisnya. Dan kini sudah waktunya sang pengantin wanita keluar untuk bertemu pengantin pria. Semua tamu yang hadir menunggu momen pengantin pria dan pengantin wanita untuk bertemu. Akan tetapi sebelumnya, handphone Kavin berbunyi pas saat acara akad nikah sudah selesai, melihat siapa yang menghubungi. Kavin langsung menjawabnya, dan seketika raut wajahnya mendadak berubah. Pak Didit, acara akad nikah sudah selesai. Dan saya tidak bisa menunggu lama untuk bertemu dengan anak korban. Mungkin lain kali saja, saya ada keperluan mendesak harus kembali ke Jakarta. Segala perjanjian akan diurusi oleh asisten saya, ujar Kavin. Kemudian pria itu beranjak dari duduknya lalu pergi meninggalkan rumah Salma. Paman Didit dan para tamu yang hadir hanya bisa melongo, melihat sang pengantin pria meninggalkan rumah Salma begitu saja. Namun sayangnya semua tamu yang hadir tidak tahu wajah Kavin. Karena pria itu menutupi wajahnya pakai masker dengan alasan sedang sakit flu dan bisa menular ke orang lain. Ari menghela napas kasarnya ketika tuannya keluar begitu saja. Padahal setidaknya bisa bertemu dengan gadis yang telah dinikahinya. Paman Didit mengajak Ari sang asisten Kavin ke kamar almarhum kakaknya. Karena tidak mungkin Ari menyelesaikan tugasnya di depan orang banyak. Ari bergegas mengurus urusan tuannya dengan Didit, serta meminta tanda tangan untuk surat kesepakatan. Agar di masa depan tidak ada tuntutan oleh Didit, silahkan Anda tanda tangani surat kesepakatan ini. Dan jangan lupa untuk kedepannya tidak ada tuntutan apapun kepada Tuan Kavin. Titah Ari tegas. Paman Didit langsung menandatangani surat kesepakatan tersebut tanpa membaca terlebih dahulu, seperti diburu-buru orang. Ini uangnya 300 juta, sedangkan untuk biaya hidup Salma tiap bulannya,
akan diberitahukan di kemudian hari. Saya undur diri dulu. Pamit. Ari tergesa-gesa agar bisa menyusul tuannya yang sudah terlebih dahulu keluar dari rumah Salma. Ya, terima kasih, jawab Paman Didit. Ini bukan pernikahan yang indah karena ikatan cinta, ini sebuah pernikahan karena sebuah keterpaksaan. Pria terpaksa karena ancaman adik korban, sang gadis terpaksa karena alasan adik korban tak mampu mengurusnya. Setelah kepergian Ari dari rumah Salma, Paman Didit menatap amplop coklat besar yang diberikan oleh Ari, masih tergeletak di atas tempat tidur. Haruskah aku menyimpan uang ini untuk kehidupan keluargaku saja, dan Salma tidak perlu tahu? Batin Paman Didit ingin berbuat licik. Ingatlah Didit, jangan pernah makan uang hak orang lain yang bukan hakmu. Hidup kamu tidak akan pernah berkah sampai kapanpun kalau kamu berani memakan uang hak orang lain. Apalagi itu hak anak yatim. Kamu bakal nelangsa menjalani kehidupan. Cukup jangan kamu lakukan menyelip uang orang lain. Lihatlah kemana kamu mencari kerja selalu saja tidak berhasil. Berhentilah berbuat curang Didit. Mas Yudo selama ini sudah berusaha membantu kamu mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Carilah pekerjaan yang halal, walau hasilnya sedikit tapi jadi berkah. Didiklah istri kamu, yang serakah akan harta, yang suka berbuat curang. Ingatlah selagi selama masih ada nyawa di badan. Kedua netra Paman Didit tak terasa berair. Pria Parubaya baru saja diingatkan kembali dengan obrolan bersama kakaknya sebelum meninggal. Dan ucapan itu seakan terdengar jelas di telinganya, seakan kakaknya Mas Yudo sedang berbicara di hadapannya. Maafkan, aku, Mas Yudo. Aku juga sudah gegabah menikahkan anakmu, Mas. Gumam Didit, baru tersadar apa yang telah dia lakukan, tapi semuanya sudah terjadi. Hembusan angin dingin lewat begitu saja di bagian punggung Paman Didit, seperti seseorang lewat dengan cepatnya. Paman Didit langsung mengusap bagian tengkuknya, bulu halusnya seketika itu juga merinding. Semua tamu yang turut hadir sudah pulang setelah menyantap makan siang ala kadarnya. Tanpa mengucapkan selamat kepada kedua mempelai pengantin terlebih dahulu, bagaimana mau memberikan doa dan selamat kepada pengantin baru? Pengantin pria setelah mengucapkan ijab kabul langsung pergi. Sedangkan pengantin wanita, Salma masih menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya, ditemani oleh Retno. Pernikahan dadakan ini sudah menjadi gosip hangat di kampung Salma. Apalagi Salma kembang desa yang sangat terkenal, dasar mulut emak-emak. Kecepatan beritanya bagaikan angin topan hingga mengalahkan kecepatan sosial media. Lebih lengkap dan akurat pastinya. Tahu gak? Aduh, si Salma baru dinikahi langsung ditinggalin sama suaminya, kasihan banget. Oh, mulut emak mulai bergosip ria. Suaminya orang mana? Kayaknya bukan dari kampung kita ya. Jangan si Salma cuma buat jadi istri simpanan aja ya. Aduh, jangan sampai deh anak saya jadi istri simpanan kayak si Salma. Balas emak yang lain. Emak-emak hanya menganggukkan kepalanya. Retno merasa tidak enak hati dengan saudara sepupunya setelah mengetahui Salma dipaksa nikah oleh bapaknya. Salma, maafkan bapakku ya. Aku ndak tahu kalau kamu dinikahkan dengan pria yang menabrak bapakmu. Sesal Retno, andaikan gadis itu tahu rencana bapaknya, kemungkinan Retno akan memberitahukan Salma dari kemarin. Salma yang masih menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya yang tertekuk, sedikit mendongak. Paman dan bibi sangat tega sama aku. Mentang-mentang bapakku sudah tiada, hiks.
Masih terseduh-seduh gadis yatim piatu itu, lalu kembali menelungkupkan wajahnya. Paman Didit mendengar ucapan Salma ketika masuk ke kamar Salma yang diikuti oleh Bibi Tia. Wanita parubaya itu sepertinya menjaga langkah suaminya. Apalagi wanita itu tahu jika anak buah Kavin telah memberikan uang sebanyak 300 juta. Sedangkan suaminya belum berbicara atau diskusi dengan dia mengenai uang yang sudah diterima oleh Paman Didit. Sekarang kamu sudah menikah, Salma, ucap Paman Didit memberitahukannya. Salma mendongakkan wajahnya agar jelas menatap pamannya yang wajahnya hampir mirip dengan mendiang bapaknya. Sampai kapanpun Salma tidak pernah mengakui pernikahan itu, jawab Salma dengan nada emosinya. Ya, tapi kamu sudah sah kok secara agama nikah dengan pria itu. Tapi sayangnya suami kamu sudah meninggalkan rumah kamu. Sambung Bibi Tia dengan culasnya berkata. Dalam raut wajah sedihnya, gadis itu menyeringai. Baguslah kalau perlu mati di jalan sekalian. Salma tidak perlu lihat laki-laki itu. Sumpah serapah keluar dari mulut Salma. Di tempat lain, tepatnya di jalan raya. Suara benturan dua kendaraan begitu kencang dan keras, membuat pengguna jalan raya terlonjak kaget. Mobil yang membawa Kavin ditabrak oleh mobil lain dari belakang. Semua orang yang melihat kecelakaan tersebut langsung mendekati tempat kecelakaan. Dan segera menyelamatkan orang yang ada di dalam mobil tersebut. Sepertinya ucapan Salma langsung dikabulkan oleh Yang Maha Pencipta. Hawa kamar Salma begitu dinginnya dan auranya terasa menyedihkan. Gadis cantik itu masih memakai baju gamis berwarna putih dan masih terduduk di lantai ubin yang begitu dingin. Tanpa sehelai tikar atau kain sebagai alasnya. Paman Didit turut duduk di lantai ubin yang terasa dingin itu dan juga tanpa alas dekat Salma. Bukan maksud Paman berbuat jahat padamu, tapi ini demi kebaikan dan masa depan kamu, Salma. Ucap Paman Didit. Jahat semudah itu Paman Didit berkata bukan maksud berbuat jahat. Nyatanya pria parubaya itu jelas sudah bertindak jahat. Egois dan terkesan memaksa. Gadis itu sudah terluka atas tindakan yang pria itu ambil tanpa kompromi sebelumnya. Gadis itu bukanlah anak pria itu, hanya keponakannya yang seharusnya ditanyakan terlebih dahulu. Kamu tahu kan pamanmu ini kerjanya serabutan. Tidak seperti bapakmu yang bekerja di pabrik sebagai mandor, yang punya gaji tiap bulan. Sedangkan anak paman ada 3 orang, jika ditambah kamu jadi ada 4 orang. Uang dari mana paman bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari? Keluh Paman Didit. Paman Didit sedang berusaha memberikan penjelasan untuk Salma, agar gadis itu bisa mengerti keadaan. Namun sepertinya penjelasan tersebut sudah tidak berarti lagi untuk Salma, kecuali dibicarakan kemarin bukan hari ini. Retno memberikan segelas air putih, agar gadis itu bisa menetralkan rasa sesak yang masih membuncah di hatinya. Tapi tetap saja paman jahat sama Salma, tega menikahkan Salma dengan pria yang menabrak bapak. Seharusnya orang itu dipenjara atau mati saja kalau bisa, harusnya Paman Didit melaporkannya ke polisi. Emosi Salma, Paman Didit menghela napas kasarnya, agar tidak terbawa emosi dengan keponakannya. Begini Salma, pria yang menabrak bapakmu itu orang kaya Salma, dia bisa menjamin masa depan kamu. Makanya Paman memaksa dia menikahi kamu, walau pria itu sudah terlihat tua. Tukas Paman Didit. Tega, Paman benar tega, Paman gak mikir kalau Paman punya anak perempuan. Coba kalau anak Paman posisinya gantiin Salma,
Apakah Paman tega dan Salma tidak peduli dengan pria mau sekaya apapun? Maki Salma, sudah tidak peduli jika Paman Didit orang tua yang selama ini dihormatinya selain bapaknya. Hilang sudah rasa hormat gadis itu di saat itu juga. Bibi Tia tidak terima Salma berani memaki suaminya, apalagi di depan Retno, anak mereka. Sedangkan Retno memahami apa yang dirasakan oleh Salma dan tidak ambil pusing jika Salma memarahi bapaknya. Salma bukanlah anak berusia 10 tahun yang harus patuh dengan orang tuanya. Sekarang dia seorang gadis yang sudah memiliki KTP, punya hak untuk menyuarakan isi hatinya. Punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Masih mending kamu dinikahkan dengan orang yang nabrak bapak kamu, daripada sama jurangan sapi jadi istri keempat. Celetuk Bibi Tia, tutup mulut kamu, Bu. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Tegur murka Didit kepada istrinya. Salma hanya bisa menatap kesal dengan Bibi Tia. Bibi Tia mendesis kesal. Walau kamu menikah dengan pria yang menabrak bapakmu, kamu tidak akan dibawa dan tinggal dengan suamimu. Karena pria itu tinggal di ibu kota, jadi kamu tetap tinggal di desa. Dan ini ada uang ganti rugi kecelakaan yang menimpa bapakmu sebanyak 300 juta dari pria tersebut. Paman Didit menaruh amplop coklat besar di hadapan Salma. Loh kok bapak malah kasih uangnya ke Salma? Ini uang kita loh pak. Bibi Tia kaget dan langsung menyerobot amplop coklat tersebut, tapi segera dihalau oleh tangan Paman Didit. Mas Didit, ini harus kita bicarakan berdua dulu. Jangan seenaknya saja uang itu langsung dikasih ke Salma, dia masih kecil. Kita selaku orang dewasa yang lebih patut memegang kendali uang ini, ujar Bibi Tia, kembali merebut amplop coklat besar tersebut dari tangan Paman Didit. Diam Tia, suara Paman Didit meninggi, lalu menepis tangan Bibi Tia dengan kasar. Mas Didit, ringis Bibi Tia setelah dapat perlakuan kasar dari suaminya. Diam Tia, dan jangan ikut campur. Ini masalah keponakan saya, bukan keponakan kamu. Hardik Paman Didit, Bibi Tia langsung bungkam. Suasana kamar Salma hening sejenak, dan mereka semua tenggelam dengan pikiran masing-masing. Ini adalah hak milik Salma, anak korban, anak yatim piatu. Kita tidak berhak atas uang tersebut, haram. Yang ada hidup kita tidak berkah, akan banyak kesusahan. Jangan serakah, tamak jadi orang, Bu. Hidup kita sudah susah, jangan ditambah susah lagi. Paman Didit menegur istrinya. Bibi Tia mendengus kesal. Ya, tapi tetap saja, uang sebesar 300 juta yang didapat itu berkat usaha bapak yang minta. Bahkan awalnya di penabrak hanya ingin memberi uang ganti rugi 100 juta. Berarti lebih dong 200 juta, bisa buat kita, Pak. Seru Bibi Tia, masih mengharapkan kebagian uang dari si penabrak. Salma menyinggungkan ujung sudut bibirnya. Bersambung.